Kami dari kelompok 2 pengantar statistik sosial akan menjelaskan terkait angka indeks. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya Mega Citra Utami, NPM 066, dan rekan saya Sri Safia Telasana dengan NPM 070. Saya Jasmine Ayunda Putri dengan NPM 061. Saya Lente Devaulia dengan NPM 056. Saya Disri Nazari Batubot dengan NPM 046. Saya Fatia Nurjani dengan NPM 064. Kalian tahu gak sih apa itu angka indeks? Nah, jadi angka indeks itu yaitu suatu ukuran statistika yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan relatif pada nilai suatu variabel dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Nah, angka indeks ini memiliki dua jenis, yaitu yang pertama cara penggunaannya dan yang kedua cara penentuannya. Nah, jenis-jenis angka indeks dikelompokkan menjadi dua, yakni cara penggunaannya dan cara penentuannya. Pada cara penggunaannya dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, indeks harga. Indeks harga merupakan angka indeks yang digunakan untuk mengukur atau menunjukkan suatu perubahan harga barang. Nah, indeks ini menyangkut terkait dengan kenaikan dan penurunan suatu harga barang. Yang kedua, yakni indeks kuantitas. Indeks kuantitas merupakan suatu angka indeks yang digunakan untuk mengukur kuantitas perubahan barang. Nah, indeks ini baik yang dihasilkan, dikonsumsi maupun diperjualbelikan. Yang ketiga, yakni indeks nilai atau value index. Indeks ini merupakan angka indeks yang digunakan untuk melihat perubahan nilai suatu barang, baik yang dihasilkan, diimpor, dan diekspor. Berikutnya yaitu jenis angka indeks berdasarkan penentuannya. Berdasarkan penentuannya, angka indeks dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, indeks tidak tertimbang. Indeks tidak tertimbang adalah angka indeks yang dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi angka indeks. Yang kedua, indeks tertimbang. Indeks tertimbang adalah angka indeks yang dalam pembuatannya memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naiknya angka indeks. Yang ketiga, indeks rantai. Indeks rantai adalah angka indeks yang disusun berdasarkan interval-interval waktu yang berurutan atau digunakan untuk membandingkan suatu waktu tertentu. Selain jenis-jenis angka indeks, juga ada macam-macam angka indeks loh, dari angka indeks agregat sederhana dan angka indeks agregat tertimbang. Yang pertama, angka indeks harga agregat sederhana dengan rumus AP N per O sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100. Sigma PN adalah harga barang jasa pada tahun ke N, dan sigma PO adalah harga barang jasa pada tahun dasar. Yang kedua, angka indeks kuantitas agregat sederhana dengan rumus AQ N per O sama dengan sigma QN dibagi sigma QO dikali 100, yang dimana sigma QN adalah kuantitas barang dan jasa pada tahun ke N, yang dimana sigma QO adalah kuantitas barang dan jasa pada tahun dasar. Yang ketiga, angka indeks nilai agregat sederhana dengan rumus AV N per O sama dengan PN dikali QN dibagi PO dikali QO dikali 100, dengan sigma PN N adalah kuantitas barang dan jasa pada tahun ke N, dan sigma PO dikali QO adalah jumlah kuantitas barang dan jasa pada tahun dasar. Angka indeks agregat tertimbang digunakan untuk menghitung suatu pembobotan dari setiap komoditi karena barang dan jasa yang memiliki tingkat utilitas yang berbeda. Pembobotan ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, Hesperis, yaitu rumusnya IL sama dengan sigma PN dikali QO dibagi sigma PO dikali QO dikali 100%. PN sendiri yaitu harga tahun N, sedangkan PO adalah harga tahun dasar, sedangkan QO sama dengan kuantitas tahun dasar. Yang kedua yaitu indeks Pasteur. Rumusnya IP sama dengan sigma PO dikali QN dibagi sigma PN dikali QO dikali 100%. PN sendiri yaitu harga tahun N, sedangkan PO merupakan harga tahun dasar dan QO merupakan harga kuantitas tahun dasar. Yang ketiga yaitu indeks Fisher. Rumusnya IF sama dengan akar IL dikali IP. IF sama dengan indeks Fisher, IL sama dengan indeks Lesperius dikali IP merupakan indeks Pasteur. Indeks Brooks. Rumusnya yaitu ID sama dengan IL
plus IP dibagi 2. IL yaitu indeks less various dan IP merupakan indeks fase dibagi 2. Oke, selanjutnya di sini aku bakal jelasin contoh soal mengenai angka indeks dan juga gimana sih penyelesaiannya kalau kita nyelesain contoh soal tersebut menggunakan aplikasi Excel. Berikut adalah hasil ekspor dari produk industri suatu negara pada tahun 2010 dan juga 2020. Nah, di sini kita disuruh untuk menghitung indeks Las-Perez, indeks Pache, indeks Fisher, dan juga indeks Drobish dari data yang ada tersebut. Nah, langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan contoh soal tersebut, yaitu yang pertama, masukkan jenis komoditas pada kolom A, data harga periode dasar pada kolom B, harga berlaku pada kolom C, kuantitas tahun dasar pada kolom D, kuantitas tahun yang dihitung pada kolom E. Lalu, untuk langkah yang kedua, yaitu lakukan operasi sederhana yang berupa perkalian pada kolom F dengan formula B3 dikali E43, lalu untuk kolom G dengan formula C3 dikali E43, lalu untuk kolom H dengan formula B3 dikali D41, dan juga kolom I dengan formula C3 dikali D41. Langkah yang ketiga yaitu lakukan operasi penjumlahan dengan rumus sama dengan summary F3 dibanding F7 pada sel F5, lalu dengan operasi yang sama lakukan pada sel G5, H5, dan juga I5. Langkah yang keempat, untuk mencari indeks Las-Perez, lakukan operasi pembagian dengan rumus sama dengan I8 per H8 dikali 100 pada sel D9, lalu tekan enter dan nilai indeks Las-Perez akan ada pada sel tersebut. Langkah yang kelima, yaitu untuk mencari indeks Pache, yaitu lakukan operasi pembagian dengan rumus sama dengan G8 per F8 dikali 100 pada sel D10, lalu tekan enter dan nilai indeks Pache akan ada pada sel tersebut. Langkah yang keenam, untuk mencari indeks Fisher, lakukan operasi pembagian dengan rumus sama dengan SQRT dalam kurung C9 dikali C10 pada sel D11, tekan enter, lalu nilai indeks Fisher akan ada pada sel tersebut. Langkah yang terakhir atau langkah yang ketujuh yaitu untuk mencari indeks Drobish, lakukan operasi pembagian dengan rumus sama dengan C9 ditambah C10 per 2 pada sel D12, tekan enter, lalu nilai indeks Drobish akan ada pada sel tersebut. Nah, setelah melakukan langkah-langkah yang udah aku sebutin tadi, kita bisa mendapatkan hasil yang kita cari dari contoh soal tersebut. Apa sih kira-kira konsultan dalam menyusun angka indeks? Apa ya? Oh, jadi beberapa kesulitan yang sering ditemui dalam pengerjaan angka indeks ini, contohnya itu seperti banyaknya jenis indeks yang perlu kita perhatikan dalam pengerjaan angka indeks. Misalkan, saat kita perlu untuk mencari tahu indeks dari bahan makanan. Jadi, untuk mengerjakan indeks bahan makanan ini, kita perlu nih untuk mencari tahu dan juga memilih jenis bahan makanan apa aja yang perlu kita masukkan di angka indeks ini yang sering dijangkau oleh masyarakat, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Setelah itu, baru kita bisa memastikan jenis bahan makanan apa aja yang bisa kita masukkan dalam pengerjaan indeks dari bahan makanan ini. Sekian pemaparan dari angka indeks kami. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.